Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian bab 1, materinya larutan dan koloid. Tapi ini bagian esai ya. Bagian PG-nya ada di video sebelumnya, jadi ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Materinya sama, tapi esai. Dan ada 5 soal yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, diagram berikut menggambarkan komposisi larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah Ha dan basa konjugasinya amin. Konsentrasi sama. Tinggi diagram menunjukkan konsentrasi tiap-tiap komponen larutan penyangga. Yang A di antara diagram 1, 2, 3, yang mana yang menunjukkan komposisi larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit asam kuat. Yang B dari antara diagram 1, 2, 3, ini ya 1, 2, 3 ya. Yang mana yang menunjukkan komposisi larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit basa kuat. Nah, kita tahu bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH terhadap penambahan sedikit asam maupun sedikit basa dan juga penambahan air ya. Kenapa? Ya karena dia punya ini, dua komponen penyangganya ini. Jadi di sini di soal ini dia punya penyangga asam, ada asam lemah dan juga konjugasinya ya, amin. Jadi dua komponen ini yang berpengaruh, yang berperan terhadap datangnya asam maupun basa. Untuk yang A, yang datang kan sedikit asam kuat. Kita anggap aja H+ ya. Kalau asam datang, ada H+, kira-kira di antara dua ini mana yang akan bereaksi dengan si H+ itu? Pasti yang min kan, logik aja. Karena H+ tambah amin akan menghasilkan Ha. Nah, tadi kan ini Ha dengan aminnya, ini konsentrasinya sama, karena tingginya tadi kan menyatakan konsentrasi katanya. Kita mau buat berapa ya? Misalnya 0,5 deh. Sama-sama 0,5 konsentrasinya. Jadi kalau kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, H+-nya kita mau buat berapa? Katanya kan sedikit. Ya, misalnya aja 0,1 deh. 0,1. Aminnya 0,5. Ha-nya udah ada 0,5. Gitu ya. Nah, jelas H+-nya akan habis. 0,1, 0,1, 0,1. H+-nya habis. Nah, di sini aminnya 0,5 berkurang 0,1. Tinggal 0,4. Nah, tapi di sini harus hati-hati. Ha-nya akan bertambah. Ingat konsep laju itu ya, di kiri berkurang, kanan bertambah. Jadi di sini jadi 0,6. Jadi diagram mana di antara 1, 2, 3 ini yang menunjukkan ini aminnya jadi lebih rendah daripada Ha-nya? Yang nomor 3. Gitu kan? Nah, jadi yang A itu yang nomor 3 lah diagramnya. Nah, kalau yang B sama aja konsepnya, tapi yang datang OH-. OH-, terus ada Ha dengan amin. Kira-kira mana yang akan langsung bereaksi dengan OH-? Ya nggak mungkin juga amin. Masa min dengan min gitu kan? Pasti OH-nya akan bereaksi dengan Ha. Nanti aminnya akan lepas, terus ada H2O. Kita buat MRS lagi. Oke, OH-nya anggap aja lah sama dengan H+-nya 0,1. Ha-nya tadi 0,5, aminnya 0,5, H2O biarin aja ya. Lalu OH-nya pasti habis. Di sini dia berkurang, di sini dia bertambah. Habis 0,4, 0,6. Jadi aminnya lebih tinggi daripada Ha-nya. Diagram 1. Yang tadi 3, 1. Paham ya? Jadi kalau buffer itu punya dua komponen buffer, komponen penyangga. Jadi kalau ada H+, salah satunya akan bereaksi gitu. Atau OH-, salah satu yang lainnya lagi itu yang akan bereaksi. Ya, makanya dapat mempertahankan nilai pH. Nomor 2,
suatu waduk diketahui punya air yang bersifat asam, oke? Akibatnya waduk tersebut tidak dapat digunakan sebagai lahan budidaya ikan. Jika diasumsikan penyebab keasaman air waduk adalah asam sulfat dengan pH air waduk sebesar 3, berapa kuintal kapur tohor CaOH2 yang diperlukan untuk menetralkan 0,2 juta meter kubik air waduk? Oke, jadi kita mulai dari H2SO4-nya dulu ya. Asam sulfat H2SO4 ya. Kalau kita ionkan jadi 2H+ tambah SO4 2-. Bervalensi 2 ya. Nah, pH-nya katanya kan 3. Kalau pH 3 pasti konsentrasi H+ 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini nih 10 pangkat minus 3. Kalau H+-nya 10 pangkat minus 3, maka pasti H2SO4-nya koefisiennya ya, setengah dari 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 4 M molar. Itulah molaritas dari H2SO4-nya. Oh, ini volumenya ya. Volumenya 0,2 juta. 0,2. Kalau juta itu 10 pangkat 6 ya. Meter pangkat 3. Atau kalau kita ubah ke liter, berarti kan liter itu desimeter kubik ya. Berarti kita kalikan 1000 ya. 0,2 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3 desimeter kubik atau liter. 0,2 kali 10 pangkat 9 liter. Ini bisa kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat 8 liter. Jadi untuk H2SO4 kita punya molaritasnya dan kita punya volumenya. Artinya kita bisa dapat molnya. Mol H2SO4 molaritas kali volume. Molaritasnya 5 kali 10 pangkat minus 4. Volumenya 2 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 8 ya. Ini saya dapat jadinya 10 pangkat 5 mol si H2SO4-nya. Nah, ini kan menetralkan dengan si kapur tohor katanya ya. Kalau kita buat reaksi H2SO4 tambah CaOH2, Ca ketemu SO4 jadi CaSO4. H plus OH min ya pasti H2O. Udah, reaksinya udah setara. Artinya mol H2SO4 sama dengan mol CaOH2 si kapur tohornya. Jadi kalau H2SO4-nya 10 pangkat 5 mol, maka CaOH2-nya juga 10 pangkat 5 mol. Yang ditanya bukan molnya si CaOH2 tapi masanya dalam kuintal. Oke, jadi ingat massa adalah mol kali mR. 10 pangkat 5 kali mR dari CaOH2. 74 ya. Dapatlah ini 7,4 kali 10 pangkat 6. Kalau mol itu masanya temennya gram. Supaya jadi kilogram berarti bagi 1000 ya. Pangkat 3 jadinya. Lalu kalau kita mau jadikan ke kuintal, ini kilogram sorry. 1 kilogram itu 0,01 kuintal. Karena 1 kuintal 100 kilo kan. Berarti ini tinggal dikali dengan 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Artinya tinggal jadi 74 kuintal. Jadi 74 kuintal lah CaOH2 yang harus ditambahkan di situ untuk menetralkan 0,2 juta meter pangkat 3 air waduk tadi. Nomor 3, diketahui KSP CaF2 5,4 kali 10 pangkat minus 9. Ka dari HF 6 kali 10 pangkat minus 4. Berapa pH larutan jenuh CaF2 itu? Jadi ini beberapa konsep ya. Dari KSP dulu itu kan kelarutan ya. Jadi CaF2
Ini jadi Ca2 plus 2F min. Masih ingat ya, kalau ini kelarutannya S, ini berarti S, di sini 2S, karena koefisiennya 2. Dari sini kita dapat KSP-nya adalah S kali 2S pangkat 2. 4S pangkat 3. Nah, nilai 4S pangkat 3 ini sebanding dengan 5,4 kali 10 pangkat min 9 ini. Jadi 4S pangkat 3 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 9. Atau S sama dengan akar pangkat 3 dari 5,4 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4. Saya dapat ini 1,105 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Karena ini kelarutan itu mol per liter seperti molaritas ya. Nah, kalau S-nya segini, berarti untuk F min itu kan 2S. Berarti 2 kali 1,105 kali 10 pangkat minus 3. 2,21 ya. Kali 10 pangkat minus 3 mol per liter untuk si F min-nya. Lalu untuk apa sih F min-nya? Ingat bahwa CaF2 itu datang dari basa kuat asam lemah. Jadi ini kan garam ya. Jadi mainkan konsep hidrolisis. Nah, karena ini bersifat basa jadinya ya, maka kita mainkan rumusnya OH- sama dengan, ingat ya, akar Kw per Ka kali konsentrasi dari F min-nya, dari anionnya. Kw itu 1 kali 10 pangkat minus 14. Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 4. F min-nya kita baru dapat tadi 2,21 kali 10 pangkat min 3. Kalau saya hitung nih dapat 1,92 kali 10 pangkat minus 7. Dapat OH min, pasti kita dapat POH. Karena POH adalah min log dari OH min. Min log dari 1,92 kali 10 pangkat min 7. 7-nya pindah ke depan. 7 min log 1,92. Itu POH. Ingat bahwa pH tambah POH adalah 14. Artinya pH adalah 14 min POH. kurang 7, 7. Minus dengan minus jadi plus. Sekitar 7,28. Inilah pH dari larutan jenuh CaF2 itu. Nomor 4, mengapa larutan NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam titrasi? Ya, NaOH ini paling sering ya dipakai untuk titrasi ya. Dia kan basah, jadi biasanya untuk menentukan konsentrasi dari asam ya, yang dititrasi dengan si NaOH itu ya. Tapi NaOH itu perlu kita standarisasi dulu. Kenapa? NaOH itu bersifat higroskopis, artinya dia tuh mudah menarik uap air dari udara dan juga mudah bereaksi dengan CO2 dalam udara. Sehingga dalam penyimpanannya mungkin saja akan terjadi perubahan konsentrasi dari si larutan NaOH itu. Ya, jadi bisa dibilang konsentrasinya nggak selalu pas, nggak selalu tetap. Maka kalau mau dipakai untuk titrasi, dites dulu, dicek dulu konsentrasinya. Itulah istilahnya standarisasi. Untuk memastikan konsentrasi sebenarnya dari NaOH yang mau dipakai itu. Biasanya pakai larutan primer asam oksalat H2C2O4. Asam oksalat ini udah dipastikan konsentrasinya. Dan dia juga nggak higroskopis, jadi udah exact gitu ya konsentrasinya dia. Terakhir nomor 5, Laut Baltik punya salinitas 1%. Artinya airnya mengandung 10 gram garam setiap liter larutan.
1 liter larutan ada 10 gram garam gitu lah. Jika diasumsikan seluruh zat terlarut berupa NaCl, berapakah tekanan osmotik air laut pada suhu 15 derajat Celcius? Oke, jadi ini kita tekanan osmotik ya. Berarti kita butuh data R-nya udah ada, 0,082. Kita butuh suhu dalam Kelvin, artinya 15 derajat Celcius tambahkan 273. Jadi 288 Kelvin ya. Terus apalagi? Nah, kita cari molaritasnya. Tapi langsung aja deh. V sama dengan M kali R kali T kali I. Karena diasumsikan NaCl tadi kan. Oh iya, NaCl, Na plus, Cl min. Ini N-nya sama dengan 2. Jadi I-nya pun sama dengan 2. Karena asumsinya ini adalah elektrolit kuat, alfa 1. Oke, jadi molaritas, masih ingat ya, gram si NaCl bagi MR-nya kali 1000 mililiter larutan. Ini molaritas. Kali R, kali T, kali I. Masukin angka-angkanya, 10 gram ya NaCl-nya, garamnya. MR dari NaCl itu 58,5 ya. 1000 per mililiter larutan kan katanya tuh tiap liter, artinya 1000 mili. R-nya tetapannya 0,082, suhunya 288. I-nya 2. Udah, kalau masuk kalkulator ini perhitungannya saya dapat 8,074 atm lah tekanan osmotik dari Laut Baltik itu. Oke, selesai ya asesmen harian bab 1, larutan dan koloid yang bagian esai. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.